Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita meminta taufik kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat sehat dan waktu luang. Dan dua nikmat ini yang memang saya khususnya dan mungkin sebagian dari kita sering lalaikan. Semoga Allah beri taufik semuanya untuk senantiasa menetapi jalan-jalan kebaikan, uh, menjalankan sebaik-baiknya apa yang Allah wajibkan dan menambahnya dengan berbagai amalan sunnah, berzikir, bertasbih hingga akhir. Baik, insya Allah hari ini atau siang hari ini kita akan membahas tentang Yudaisme dan agama Semitik. Tentu Yudaisme ini satu ranah yang sangat luas. Kita bisa telusuri hingga 3.000 sampai 4.000 tahun ke belakang. Dan karenanya dengan waktu yang alhamdulillah meskipun singkat, kita akan menyentuh sebagian kecil dari mukaddimah. Jadi sebagai mukaddimah dari mukaddimah, gitu ya, tentang Yudaisme dan agama Semit, agama Semitik. Nah, di sini ada satu cover buku yang ditulis oleh seorang Yahudi bernama Yuval Noah Harari. Dia mengaku sebagai atau dia mengklaim seorang liberal dan juga praktisi LGBT. Apa yang tidak dia sampaikan adalah dalam ini buku ini luar biasa, menjadi bestseller di Amerika dan juga tampaknya menerima sambutan yang luar biasa di tanah air. Nah, buku ini sebenarnya uh, mengajukan semacam tesis, ya, sesuatu yang sudah bergulir di abad 19 Masehi di Eropa, bahwasanya agama manusia itu berawal dari politeisme dan turunannya. Hal ini karena bagi pandangan kubu evolusi atau teori evolusi agama, kita tidak sedang berbicara tentang evolusi genetika atau evolusi makhluk hidup Darwinian seperti itu. Kita berbicara tentang imbas evolusi agama terhadap imbas evolusi Darwin terhadap sejarah agama. Nah, mereka memiliki presuposisi bahwa agama itu berawal dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang simple, karena hal ini mencocoki dengan Homo sapiens. Jadi ketika Homo sapiens berada di bumi, mereka masih memiliki penalaran empirik yang lemah, masih memiliki rasionalitas yang tidak canggih lah. Sehingga agama yang cocok bagi kubu teori evolusi agama yang cocok di awal-awal Homo sapiens adalah uh, politeisme. Ya. Baru kemudian nanti seiring berjalannya waktu ada transformasi gradual, sampailah Homo sapiens dalam waktu rentang puluhan ribu tahun mereka sampai pada konsep yang disebut monoteisme. Tetapi bagi teori evolusi agama, monoteisme ini konsep yang sophisticated. Sophisticated itu maksudnya rumit dan juga canggih dan kompleks dan mustahil bagi mereka ada di awal-awal Homo sapiens di dunia. Nah, uh, artinya teori evolusi agama ini mengatakan bahwa agama itu diciptakan. Seiring nanti transformasi gradual Homo sapiens, semakin canggih penalaran empirisnya, semakin dia bisa menalar fenomena alam, kemudian mereka sampai pada konsep monoteisme. Artinya jadinya manusia yang menciptakan Tuhan ketimbang Tuhan yang menciptakan manusia. Dan ini presuposisi dan kata kunci menciptakan ini sudah ada mengendap dalam paradigma teori evolusi agama. Nah, kalau begini berarti semua pilar-pilar rukun iman itu dihajar semua. Konsep nabi, konsep surga neraka, konsep Tuhan bahkan, kemudian kitab-kitab itu bagi teori evolusi agama adalah karangan dari Homo sapiens. Dan ini sudah merebak di abad 19 Masehi. Oke.
Tentu pandangan ini tidaklah ijma. Ya, artinya di abad 19 Masehi ini pandangan ini tidak konsensus. Ada semacam antitesa atau kubu yang berseberangan. Yang mengatakan justru sebaliknya, manusia itu ternyata berdasarkan temuan arkeologi dan juga kajian etnologi dan juga linguistik, ternyata yang terjadi adalah penurunan dari monoteisme ke politeisme. Nah, jadi tanda panahnya dibalik nih kalau kita lihat sebelah kiri sebelah kanan. Yang terjadi sebaliknya. Sehingga hal itu menjadi perseteruan yang sampai hari ini masih bergulir, tetapi sayangnya qadarullah yang menjadi ortodoksi dalam paradigma studi comparative religion di barat adalah agama itu ciptaan dari itu kan ladiniah atau kita katakan dia sekuler. Ini penting kenapa? Karena kita hendak masuk ke dalam paradigma studi agama atau comparative religion antara Islamic worldview dengan barat. Nah, jadi Homo sapiens itu awalnya mereka itu percaya sama sihir. Dari sihir itulah kemudian muncul agama. Herbert Spencer mengatakan bahwa agama itu muncul dari mimpi. Jadi ketika mengalami mimpi, muncullah konsep metafisik karena tubuh itu keluar. Dari situ muncul akhirat gitu ya. Kemudian ada Max Muller, ada lagi Loyal Rue dari Inggris. Loyal Rue misalnya mengatakan bahwa agama itu muncul ketika Homo sapiens setelah berburu. Mereka istirahat di gua-gua malam-malam, terus saling bertukar kisah. Artinya kisah itu kemudian muncul agama. Jadi kayak apa ya? Asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, ini semua merupakan satu ortodoksi yang kemudian awalnya banyak ditentang, sekarang sudah menjadi mainstream di kajian studi agama di barat. Kita kenal dengan beberapa yang berseberangan dengan teori evolusi agama ini, cuman nggak terlalu banyak disebutkan. Misalnya Wilhelm Schmidt dari Jerman, kemudian ada Stephen Langdon dari Oxford University, dan juga dari Andrew Lang. Dia mengatakan, saya akan kutip satu saja argumentasi dari Stephen Langdon dari Oxford University yang mengatakan bahwa yang terjadi bukan evolusi malah devolusi dari syirik, dari politeisme, dari monoteisme menuju politeisme. Ya, sementara yang evolusi mengatakan sebaliknya. Nah, ini di Sumeria bukan bahasa Semitik ya. Ini saya hanya ambil contoh Sumeria, kenapa? Karena dia menjadi embrio rumpun bangsa atau rumpun bahasa Semit di Mesopotamia, Akadia, Assyria, dan Babilonia. Sumeria ini misterius, artinya Sumeria ini bahasanya tidak termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa dan juga bahasa rumpun Semit. Nah, di Sumeria dulu ditemukan 5.000 Tuhan, sesembahan. Banyak sekali. Ya memang kesyirikan itu realita, tetapi pertanyaannya apakah dia agama awal? Kemudian digali lagi ke bawah. Jadi kalau dalam kaidah arkeologi, semakin dalam ekskavasi semakin tua relik yang ditemukan. Semakin jauh ke belakang, ternyata hanya ada 750 Tuhan. Dan sebuah ekskavasi di Jamdet Nasr tahun 1928 itu ditemukan 300 tablet yang menunjukkan hanya ada 3 Tuhan, Enlil, Enki, Babar. Ya. Dan semakin jauh ke belakang lagi, berdasarkan ekskavasi atau cuneiform atau aksara Paku di tahun 1936, ternyata hanya ada 2 Tuhan. Nah, apa yang hendak diutarakan oleh Stephen Langdon dari Oxford University ini, beliau seorang pakar Assyriologi, dia mengatakan bahwa ternyata sejarah peradaban dunia tertua itu adalah penurunan drastis dari agama monoteisme menjadi politeisme ekstrim. Dan dia menyebutnya dengan the fall of man, kejatuhan umat manusia. Stephen Langdon bukan seorang teolog. Dia tidak memberikan statement teologis, tidak. Dia seorang akademis dan dia ada dalam lingkaran dengan kolega-koleganya dari evolusionis. Ya, artinya dia tidak memiliki agenda teologis gitu, katakanlah seperti itu. Dan dia berdasarkan dari penggalian dari apa yang dia lakukan sendiri. Kemudian kesimpulan dari Stephen Langdon adalah sulit bagi seorang, ini saya terjemahkan secara generik saja maknanya, yang paling bawah, sulit bagi seorang yang terdidik dalam paradigma evolusi itu dapat meneliti tentang sejarah agama manusia sebenarnya. Ini
kalau ini yang paling bawah saya dapat dari sumber sekunder sebenarnya dari satu website misionaris ya. Karena naskah aslinya sulit saya temukan. Dia mengatakan bahwa penghalang dari menguak sejarah agama manusia itu sebenarnya karena ada paradigma evolusi atau kita katakan syubhat lah. Nah, ini satu hal yang penting sebab saya yakin insya Allah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di sini adalah sudah dibekali oleh paradigma Islami. Artinya tentu kita ingat bahwa comparative religion itu lahir dari rahim Islam. Kita kenal yang namanya Al-Biruni, Al-Sharastani, dan sebagian fragmen Ibnu Hazm. Mereka adalah pionir yang mendekati agama-agama selain Islam dengan seobjektif mungkin. Objektif murni mustahil, ya, tapi minimal tidak subjektif dan tidak sengaja dibiaskan. Karena ini dalam comparative religion ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Tapi terkadang nanti suatu ketika teman-teman mahasiswa ketika menulis jurnal, menulis artikel atau memberi kuliah, kita akan ditemukan oleh dikotomi antara statement akademik dan statement teologis. Maksudnya begini, ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, itu tidaklah akademis bagi paradigma studi agama barat. Dia akan menjadi akademis kalau diubah menjadi seperti ini. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Nah, itu baru akademis. Artinya dia tidak memihak. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang Muslim dan teman-teman mahasiswa di sini sebagai calon cendekiawan Muslim, insya Allah, yang kita tuju bukan akademis sebenarnya, tapi ilmiah. Kalau kita mengatakan Al-Quran firman Allah, itu ilmiah karena ia berdasarkan ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah, klaim itu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu yang kita cari, dan semoga itu berkah ya. Adapun tentang posisi akademis dan teologis ya, ini satu hal yang memang harus kita nggak mau telusuran intelektual kita berujung pada sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat. Baik, kemudian kita masuk ke dalam Yudaisme sendiri. Di sini ada foto siapa ini? Ada yang tahu nggak? Ini foto Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah presiden pertama di Amerika Serikat. Dan tentu dalam gambar ini ada yang menarik ya, karena di zaman Abraham Lincoln hidup tidak ada radio. Kan? Nah, ini menunjukkan bahwa ada anakronisme. Kalau antum bayangkan misalnya ada yang mengatakan seperti ini. Di Surabaya, di pertempuran Surabaya tahun 1945, itu jalannya pertempuran itu diliput langsung melalui streaming YouTube. Ini kan klaim yang anakronis, artinya menisbatkan suatu hal atau satu tokoh peristiwa yang tidak sesuai dengan zamannya. Nah, apa yang mau saya utarakan adalah kaum Yahudi itu mereka mengklaim bahwa Abraham adalah seorang Yahudi. Dan klaim ini sudah tercatat dalam Talmud ratusan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi. Kita lihat Talmud sekarang dalam Talmud Babilonia sebelah kiri yang sudah saya garis bawahi, dalam Talmud Yoma 28b ada semacam diskusi antara rabi. Ya, ada yang mengklaim Abraham itu orang Yahudi. Kenapa? Karena dia sudah dikhitan. Nah, Rabbi Yosef mengatakan, bukankah Taurat itu atau Nabi Ibrahim atau Abraham itu hidup sebelum Taurat diberikan kepada kaum Yahudi, sehingga kita tidak bisa berhujah dengan Ibrahim. Kan gitu. Saya garis bawahi di sini, halakhot itu jamak dari halakha syariat. Apa argumentasinya? Ya karena Nabi Ibrahim itu sudah dikhitan, karenanya dia mengamalkan Taurat, meskipun Taurat belum diturunkan. Kira-kira gimana klaim ini? Banyak celah kritik sebenarnya. Bukan hanya itu, sebenarnya ada 11 poin, tapi saya hanya sorot 2 dari Talmud. Yang kedua, bahkan ada yang mengklaim lagi dengan lebih radikal. Seorang Rabi Yahudi mengatakan Abraham itu sudah mengamalkan Taurat lisan dan Taurat tulisan. Artinya dalam Yudaisme itu ada 2 Taurat. Taurat tulisan dan Taurat
lisan. Taurat lisan ini Mishnah. Mishnah ini ada dalam bab-bab pertama Talmud Babilonia. Mishnah itu banyak yang mengaitkan dengan sebagaimana konsep hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim itu sudah mengamalkan sunnah Nabi Musa alaihissalam dan juga kitab Taurat. Nah, tentu ini satu yang menjadi mainstream di abad 3 Masehi sampai 6 Masehi ketika Talmud Babilonia itu dikodifikasi. Tidak ada yang tahu. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, mungkin anggapan ini akan menjadi ortodoksi. Karena Allah dalam surah Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 65 menyanggah bahwa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatut tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau berbantah-bantahan terhadap Ibrahim sedangkan tidaklah Taurat itu diturunkan dan Injil illa min ba'dihi, melainkan setelahnya, setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Apakah engkau tidak berakal? Nah, ini ayat ini luar biasa. Pertama, dia mafhumnya menunjukkan bahwa anakronisme itu menunjukkan kurangnya akal. Gitu ya. Tadi sudah kita bahas tentang anakronis. Yang kedua, identitas pokok dari Yudaisme adalah Taurat. Karena Allah Azza wa Jalla berhujah, sedangkan Taurat belum diturunkan di zaman Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun. Jadi di sini mafhumnya adalah identitas Yudaisme adalah Taurat. Sebagaimana dalam ayat tersebut, identitas Nasrani adalah Injil. Sebagaimana kita pula, penerus tongkat estafet keislaman, umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Gitu kan? Nah ini satu klaim yang luar biasa, satu sanggahan yang luar biasa. Dan di ayat 67 di surat yang sama, Allah Azza wa Jalla menegaskan kembali, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, juga bukan pula seorang Nasrani, tetapi beliau ini seorang hanif, seorang muslim dan bukan seorang musyrik. Nah, ternyata kita dapati dalam Talmud banyak sekali. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara di Makkah dan di Madinah itu jangankan Talmud, Taurat berbahasa Arab itu baru 300 sampai 400 tahun setelah muncul di Arab Saudi, di Jazirah Arab, setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, artinya ini penting. Kenapa? Karena kita mau menelisik identitas Yudaisme yang mereka klaim. Ternyata bukan klaim teologis, tetapi klaim genealogy atau nasab. Kalau nasab oke lah. Tetapi kalaupun nasab menisbatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tentu Yesus juga Nabi pengusung estafet Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kita juga demikian. Begitu pula dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau alasan mereka adalah dikhitan, maka Yesus dalam Lukas 2 ayat 21, Yesus dikhitan di hari ke-8. Dan juga para nabi, kaum muslimin. Tapi kan kaum Yahudi mungkin tidak mau mengakui itu karena mereka tidak mengimani Injil, Nabi Isa, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW. Baik, berarti kalau begitu apa Yahudi itu? Yahudi sebenarnya putra keempat dari Nabi Yakub alaihissalam atau Yaakov. Kalau dalam bahasa Inggris James atau Yakobus gitu ya. Itu putra keempat dari Nabi Yakub sebagaimana dalam kitab Kejadian. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ia putra pertama. Terlepas dari itu, ia baru ada setelah Nabi Yakub alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, jadi ternyata Yahudi itu adalah satu etnis, lebih luas. Ada zaman ini Yahudi yang agnostik. Ada Yahudi yang ateis, banyak. Bahkan lebih banyak yang ateis di Amerika minimal. Ada Yahudi yang LGBT. Jadi ternyata Yahudi itu bukan satu agama. Ya. Karenanya Allah berfirman, saya lupa, Allah tuh huwa sama kumu al-muslimina min qablu wa fi hadha. Dan Allah telah menamakan kalian sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin sejak dahulu dan juga di Al-Quran ini. Jadi Yudaisme sebenarnya bukan agama. Di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak ada kata-kata Judaisme. Penting untuk identitas. Baik, kita masuk ke dalam lalu apa Yudaisme? Nah, kita sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 65 tadi, bahwa identitas pokok dari Yudaisme adalah Taurat. Nah, Yudaisme
memiliki kitab suci yang sebenarnya Taurat itu termasuk ke dalamnya. Ini agak misleading sebenarnya. Kalau kita dalam cara pandang Islam, maka Taurat ya kita maklum, sebagaimana yang Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Adapun teknisnya itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Tapi kita masuk ke dalam cara pandang Yudaisme. Kitab mereka adalah Tanakh. Tanakh ini adalah akronim. Tanya untuk Torah. Torah ini secara harfiah adalah instruksi atau perintah. Ada lagi Nevim. Nevim adalah nabi-nabi. Nevim ini bentuk plural. Dan juga ada Ketuvim. Ketuvim ini tulisan atau hagiografi, semacam tarikh khulafa gitu, atau sejarah-sejarah ulama, mereka tanda kutip ulama. Nah, masing-masing dari kitab ini ada yang lebih sakral dibanding yang lainnya. Tentu yang paling sakral adalah Torah, kan gitu ya. Kalau Ketuvim tidak, meskipun dia disebut divinely inspired, terinspirasi secara ilahiyah, tapi yang nulis manusia, tulisan manusia. Nah, mereka mengakui sendiri. Kalau Torah, sebagian Yahudi Ortodoks mengatakan maknanya dan juga redaksinya itu dari Tuhan. Katakanlah seperti itu. Nah, Torah itu sendiri sebenarnya 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Nah, kita tahu bahwa dalam Nasrani ada 2 kitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tapi ini istilah hanya dalam Nasrani, dalam Kristen. Orang Yahudi kalau disodorkan 2 istilah ini mereka tersinggung. Karena bagi mereka nggak ada Old Testament and New Testament. Yang ada Taurat, kitab terakhir, dan Nabi terakhir, Nabi Musa. Udah selesai, gitu ya. Tapi 5 kitab inilah yang disebut sebagai Taurat secara teknis. Meskipun di kemudian hari beratus-ratus tahun berselang, Taurat itu menjadi generik. Jadi segala perintah syariat dalam Yudaisme disebut Taurat. Bahkan Talmud sendiri disebut sebagai Taurat gitu kan. Jadi maknanya mungkin jadi lebih generik. Nah, 5 kitab ini adalah Bereshit, Kejadian, Shemot, Exodus atau Keluaran, Vayikra, Bilangan, Numbers, dan Bamidbar adalah Imamat, Leviticus, dan Devarim adalah Deuteronomi. Nah, 5 kitab ini disebut sebagai Chumash dalam bahasa Ibrani, atau Khomsah, 5, yang memang agak mirip karena satu rumpun Semitik, atau disebut sebagai dalam bahasa Latin Pentateuch, 5 kitab Musa. Nah, total dari Tanakh itu ada 24. Sementara Perjanjian Lama 39 kitab. Oke, saya ulangin. Tanakh dalam Yudaisme ada 24. Nah, dalam Nasrani, dalam Kristen, Perjanjian Lama ada 39. 24 itu termasuk ke dalam yang 29. Gitu ya. Yang selebihnya yang tidak ada dalam 39, tidak ada dalam 24 itu disebut sebagai apokrifa atau kitab-kitab yang setengah palsu, katakanlah seperti itu. Baik, ini kitab Yahudi. Jadi Tanakh ya. Torah, Nevim, dan Ketuvim. Dari Taurat, kita dapati tentang teologi Yudaisme itu apa. Teologi Yudaisme, pokok akidah mereka, tanda kutip akidah, adalah Shema. Shema ini sama, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Meskipun sama ini dengar, tapi dia mencakup amalan gitu. Nah, Shema ini adalah satu epicentrum teologi Yahudi yang paling, ya dia disebut sebagai center of gravity lah. Semua halakah atau halakot Yahudi bermuara kepada Shema. Apa tuh Shema itu? Yang muncul di awal di kitab Ulangan 6 ayat 2, ayat 4. Yang berbunyi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah wahai Israel. Tuhan kalian adalah Eloh. Tuhan kalian adalah Echad. Dan Ahad tentu tanpa bermaksud menyamakan, tapi ini kita ingat sama surah Qul huwallahu ahad atau wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Nah, ini adalah perintah yang paling fundamental, dan ini menunjukkan bahwa para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, dakwah utama dan pertama adalah tauhid. Kita dapati ini sebagai pokok tauhid dari Yudaisme, atau kita katakan monoteisme lah supaya aman ya, monoteisme ya. Jadi kitab-kitab ahli kitab itu nggak semua
nggak semua itu sudah dirubah, ditahrif ya, tahrif bil makna dan tahrif bin nas. Tidak semua, minimal maknanya masih kelihatan bahwa ini yang tidak mengalami editorial atau perubahan editorial. Nah, contohnya ini, maknanya adalah benar, ya adalah tauhid. Ya. Dan Syama ini harus diajarkan kepada anak-anak Bani Israel, wajib hukumnya. Dalilnya adalah surat atau bukan surat, kitab Ulangan ayat 7, 6, 7, ajarkanlah semua itu dengan seksama kepada anak-anakmu. Dan bicarakanlah itu ketika engkau duduk, ketika dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah ini tentu kita ingat terhadap redaksi yang serupa dalam Al-Quran ketika berzikir dengan duduk, berbaring, gitu ya, dan atau berbaring, duduk, berdiri. Dalam ayat lainnya dibalik, berdiri, duduk, berbaring. Kita temukan kesamaan, meskipun kita tidak memastikan. Yang kedua, yang selanjutnya, Syama ini dibaca dalam sembahyang mereka. Sembahyang pagi ada Sakharit, dan petang Ma'arif. Ma'arif ini Maghrib. Ya, Syama Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dalilnya ada dalam Misnah. Misnah ini adalah ya tradisi Taurat lisan atau hadis Nabi Musa alaihissalam. Allah alam benar apa tidak. Karena isnad atau rantai testimoni itu tidak ada dalam Yudaisme, atau mungkin dulu pernah ada cuman tergerus oleh zaman atau seperti apa. Nah, kemudian Syama ini juga dibaca saat orang masuk Yahudi, Yudaisme, dan dibaca sebelum tidur dan menjelang sakaratul maut. Ini sama kayak tahlil ya. Man mata barang siapa yang wafat kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, dalam sebuah hadis sahih. Nah, ini bahkan ada satu kisah menarik bahwa ada seorang rabi bernama Rabi Akiva. Dia ini membaca Syama ini saat disiksa dengan disasak dagingnya dengan sisir besi. Tentu antum dan kita semua ingat sebuah hadis tentang umat terdahulu itu. Rasulullah mengabarkan bahwa umat terdahulu ada yang disiksa dengan sisir besi hingga dagingnya terkelupas dari urat nadinya, dari uratnya dan juga dari tulangnya. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan Rabi Akiva ini yang dimaksud. Tapi saya pernah tanyakan kepada seorang rabi Yahudi, rabi reformis namanya Ben Abrahamson. Dia katakan ya ada kemungkinan bahwa Rabi Akiva ini orang yang dimaksud, atau minimal salah satu yang dimaksud hadis tersebut, bahwa ada orang yang disasak dengan sisir besi tetapi dia tidak keluar dari agamanya teguh. Tapi saya punya kritikan. Peristiwa Rabi Akiva ini terjadi di abad 3 Masehi. Sedangkan abad 3 Masehi sudah diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia seorang muslim, dia harusnya ikut kepada syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi saya nggak utarakan karena saya tidak menanyakan hal agama terhadap seorang rabi, saya hanya membandingkan. Tapi terlepas dari itu, Syama ini begitu sentral signifikansinya dalam kehidupan seorang Yahudi. Dan ya hadisnya hadis Bukhari yang tadi disebutkan secara mana. Dan dia juga menjadi seruan para imam untuk jihad. Jadi ketika ada musuh, si imam Yahudi itu akan menyerukan dengan Syama Israel ini untuk mengumpulkan tentara, mengumpulkan massa untuk jihad. Tapi syariat ini hanya ketika Haikal Sulaiman atau Temple of Solomon itu masih ada. Sekarang sudah tidak ada, sudah 2000 tahun sudah dihancurkan oleh Romawi. Kita juga ingat sebuah hadis. Seorang Ghulam, pembantu Nabi SAW, agama Yahudi, menjelang wafatnya itu dia dijenguk oleh Nabi. Kata Nabi, aslim, berislamlah. Kemudian si Ghulam itu fanadharo ila abihi, melihat kepada ayahnya. Terus ayahnya mungkin paham, yang melihat itu minta izin. Kata ayahnya, faslim, berislamlah. Kemudian berikrar syahadat. Nah, kemudian Rasulullah fakharaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alhamdulillahi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, ini menarik kenapa? Anak laki-laki dari orang Yahudi itu sangat berharga. Anak laki-laki itu diharapkan untuk mengabdi dalam Haikal Sulaiman atau Beit Mikdash atau Baitul Maqdis dulu. Dan fakta bahwa ayah Yahudi ini mengizinkan si budak Yahudi ini ikut agamanya Rasulullah
Islam Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan orang Yahudi tahu bahwa apa yang Rasulullah bawa itu benar. Ya, ini adalah mafhum dari beberapa ayat yang saya tuliskan dalam buku Yahudi di Madinah tahun 2021. Jadi memang mereka mengetahui, tapi mereka memang tidak mau karena hal-hal yang sifatnya personal, bukan ilmiah. Nah, kemudian adapun dalam Yahudi juga ada yang disebut sebagai 10 perintah Tuhan atau Ashrah Hadivarim atau 10 perintah Tuhan. Yang pertama tentunya adalah tentang larangan berbuat syirik. Sama kayak Islam. Nah, dalam Islam pun kita dosa yang paling besar yang akan membuat seorang masuk neraka selama-lamanya kalau tidak bertaubat sebelum wafatnya adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Nah, ini terkait syama. Menarik ya. Dan orang-orang Zionis di tanda kutip Israel ketika berperang mereka baca syama juga, sedangkan kaum muslimin di Gaza juga la ilaha illallah. Jadi memang luar biasa, artinya ini satu hal yang dramatis lah antara bangsa Semit ini atau agama Ibrahim. Baik, nah kemudian meskipun 10 perintah Tuhan adalah pokok, ternyata dalam Yahudi itu ada 613 perintah. Tapi ini baru dirumuskan oleh Rabbi Moshe bin Maimun di abad 12 Masehi. Dia ini seorang Yahudi atau disebut sebagai Maimonides. Dia merumuskan ada 613 mitzvot. Mitzvot ini semacam perintah yang wajib. Ya. Dan sulit sekali. Harus memenuhi dari 613. Makanya syariat umat terdahulu itu luar biasa sulitnya dibandingkan dengan syariat kita yang mulia. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tadi kita telah menyebutkan tentang Maimonides atau Rambam, Rabbi Moshe bin Maimun. Rabbi Moshe ini sebenarnya dari lahirnya sampai matinya dia hidup dalam naungan Islam, dan Maimonides ini nama lainnya merupakan figur sentral yang merubah wajah Judaisme untuk selama-lamanya. Dan perkembangan intelektual dia berada dalam madrasah Islam di Andalusia di bawah naungan pemerintahan Muslim. Jadi sudah jadi konsensus bagi Yahudi bahwa Renaissance kedua, tanda kutip, Judaisme itu terjadi di bawah pemerintahan Islam. Makanya ada adagium yang menyebutkan Tahat Ismail velo Tahat Edom. Lebih baik hidup di bawah pemerintahan Islam, Ismail, ketimbang di bawah pemerintahan Nasrani dan orang-orang musyrik. Itu satu adagium yang sangat terkenal di abad pertengahan. Luar biasa ya. Nah, Rambam ini, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Ini Rambam, atau Rabbi Moshe bin Maimun. Sangat prolifik atau produktif dalam menulis. Dan kitab pertamanya yang merubah bukan saja Judaisme, tapi juga filsafat Eropa di abad pertengahan, itu adalah kitabnya berjudul Dalalatul Hairin dan ditulis dalam bahasa Arab, bayangkan. Baru kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Yahudi tentunya, Ibrani. Kitab ini sebenarnya ya kita katakan dia sebagai seorang tanda kutip mujadid dalam Judaisme. Dia merumuskan 13 poin akidah. Yang pertama, sebenarnya 13 poin akidah ini dia beristidlal dengan Taurat dan juga dengan Mishnah. Jadi tidak ada di abad-abad sebelumnya. Nah, 13 poin akidah ini hampir semuanya tentang monoteisme. Ini merupakan respon historis karena Rabi ini hidup di tengah di mana ada kebangkitan filsafat Yunani. Makanya dia mau berusaha untuk melindungi teologi Yudaisme dari sisipan dari klaim-klaim Yunani terhadap ketuhanan. Ironisnya, dia ini juga seorang pengikut setia dari Aristoteles. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang menarik dari Rabbi Moshe ini adalah dia merumuskan bahwa pokok dari Yudaisme adalah tauhid. Sama dengan tauhid, ya, monoteisme. Kalau kita katakan tauhid kurang tepat karena tauhid itu lebih eksklusif
Sedangkan monoteisme inklusif. Amannya kita katakan monoteisme lah. Nah, bagi Maimonides, mengatakan Tuhan Maha Kuat, Maha Hidup, dan Maha Kaya itu kesyirikan. Kenapa? Karena saking Maimonides ini tidak ingin membagi-bagi Tuhan, bahkan dengan atribut sendiri dia enggan untuk membagi-baginya. Jadi mengatakan Maha Rahman atau Maha Pengasih, Maha penyayang itu sebuah kesyirikan, karena sifat-sifat itu, atribut-atribut itu menunjukkan diversions atau pluralitas, sedangkan Tuhan tidak bisa dibagi, gitu katanya. Ini sangat radikal, ya, sangat radikal. Tapi menjadi konsensus hingga hari ini. Yudaisme pasti kiblatnya adalah kepada Maimonides dalam teologi. Bahkan ketika mengatakan Tuhan Maha Baik bagi Rabi ini, itu kesyirikan. Kenapa? Karena baik itu juga bisa disematkan kepada makhluk. Ayah saya baik, ibu saya baik sekali, teman saya juga baik. Nah, ketika satu atribut disematkan kepada makhluk, maka itu menjadikan Tuhan itu sama. Maka itu sebuah idolatrous. Ini ditulis dalam komentar dia terhadap Mishneh, yang disebut dengan Mishneh Torah. Banyak sekali kitab yang dia tulis, dan semuanya itu menjadi magnum opus bagi rabi-rabi abad 12 Masehi hingga hari ini. Kemudian, lalu bagaimana untuk menyucikan Tuhan dalam konsep radikal monoteismnya Maimonides? Caranya adalah dengan via negativa, atau menyebutkan kebalikannya. Kalau misalnya ketimbang kita berbicara Tuhan itu baik, maka sebaiknya gunakan kebalikannya, Tuhan itu tidak jahat. Segitunya ya, sampai begitu hati-hatinya, cuman jadi agak agak Greek gitu, agak Yunani jadinya. Nah, kemudian misalnya dibilang kalau kita mau mengatakan Tuhan Maha Kaya, sebaiknya diganti dengan Tuhan tidak miskin. Tetapi ada khilaf, ada juga kontradiksi, karena dalam percakapan sehari-hari, negatif dengan negatif jadinya apa? Positif gitu. Nah, ketika diajukan seperti itu, apa Maimonides bilang? Kalau begitu, pujian terbaik adalah diam. Yuk diam aja udah. Nah, ini kita temukan dia berdalil dalam kitab Mazmur. Saya lupa cantumkan maksudnya. Bahwa pujian terbaik adalah diam. Atau opsi 2, kita bisa saja bilang Tuhan Maha Baik, boleh. Tapi itu belum final, harus diteruskan. Misalnya, Tuhan Maha Baik karena menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Nah, itu tidak kesyirikan. Kenapa? Karena Maha Baik diperinci dengan fi'il, dengan perbuatan. Sehingga nisbah Maha Baik berbeda dengan Maha Baik makhluk, karena makhluk tidak bisa menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Gitu kira-kira. Nah, ini sangat kental sekali dengan ranah Aristotelian. Di sini ada seorang peneliti filsafat Yunani, Bib Irfan Handiputra. Beliau hadir. Nanti mungkin bisa memberikan satu anotasi atau komentar. Ya, terlepas dari itu, Rabi Maimonides ini sangat membela Islam. Di abad 12 Masehi sudah ada orang Kristen yang mengatakan kaum muslimin itu menyembah batu hitam di Ka'bah. Makanya pagan. Wah, itu Rabi Mose ini habis-habisan membela. Membela bukan karena dia punya al-wala dan wal-bara atau al-wala terhadap muslimin, bukan. Karena itu dia tersinggung karena konsep Islam, konsep monoteisme dalam Islam, bagi Yahudi yang jujur, bagi Yahudi yang tahu tentang Taurat dan juga Mishnah, Talmud, bagi Yahudi Ortodoks, Islam itu tidak lain adalah agama yang paling murni menyembah Tuhannya Ibrahim. Maimonides tidak bilang Islam itu benar, bukan. Dia tetap bilang bahwa Islam itu semi-heretics atau semi-bid'ah. Tetapi dia bukan pagan sebagaimana Kristen. Karena Kristen itu adalah Hashilus Hakadosh. Artinya yang membuat Kristen menjadi pagan adalah Trinitas. Nanti kita akan bahas. Artinya sampai hari ini antum akan temukan di berbagai
media, Rabi Ortodoks membela Islam terkait tuduhan bahwa Islam itu menyembah Muhammad, menyembah batu hitam di Ka'bah. Bukan karena mereka ingin membela kita, tapi karena mereka berkepentingan untuk menjelaskan apa yang benar. Di antara ahli kitab ada yang seperti itu, karena ahli kitab itu tidak sama. Ya, ada yang ada yang sangat mumpuni intelektualitasnya, ada yang objektif, ya berusaha objektif. Ya, jadi Al-Quran mengisyaratkan bahwa ahli kitab tidak sama. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Engkau akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dan kau akan dapati orang-orang yang paling dekat mawadahnya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka nggak semua Nasrani, cuma dua yang disebutkan, qissisin, pendeta terjemahan generiknya, dan ruhbanan. Ruhbanan ini semacam rahib. Dan mereka wa annahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Berarti mafhumnya Yahudi dan musyrik itu membenci orang-orang beriman dengan sangat, adawatan itu karena yastakbirun. Yastakbirun artinya mereka merasa lebih, terutama Yahudi merasa lebih senior. Senioritas dalam arti menghormati yang sudah lebih dulu berkontribusi itu adab, bukan sombong. Maksudnya senioritas itu maksudnya yang berujung pada al-ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas, al-kibar batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nanti kita akan bahas ya. Tapi terlepas dari itu, Yudaisme merasa, mereka sepihak ya, merasa memiliki kedekatan teologis dengan Islam dengan kedekatan yang sangat. Kalau mereka mau objektif membandingkan Al-Quran dengan Taurat. Baik. Nah, dalam Yudaisme juga dikenal, lalu bagaimana? Apakah Yudaisme terlepas dari kedekatannya dengan Islam, apakah Yudaisme juga mendakwahkan agama mereka? Ternyata mereka tidak mendakwahkan. Mereka bukanlah agama misionaris. Bahkan Nasrani pun asalnya bukan agama misionaris. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Para ulama tafsir mengatakan ini seruan hanya untuk khusus Bani Israel. Nah, 7 hukum Noah ini sebenarnya tidak perlu menjadi seorang Yahudi untuk masuk surga. Itu intinya gitu. Meskipun surganya nanti orang non-Yahudi, di bawahnya surganya orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan susah payah mengamalkan 613 mitzvot tadi. Nah, 7 hukum Noah ini apa aja? Yang pertama, atau Sheva itu 7 mitzvot perintah, Shel itu possessive adjective atau milik ya, Benai Noah, Bani Nuh. Nah, yang 7 itu adalah pertama, jangan menyembah berhala. Lagi-lagi kita temukan penekanan dari monoteisme. Yang kedua, jangan melecehkan Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan makan hewan hidup. Tapi nomor 6 ini tambahan setelah banjir besar. Adapun 1, 2, 3, 4, 5, 7 sebelum banjir besar sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir, dirikanlah sistem hukum untuk menjaga ketertiban. Nah, siapa saja orang goyim atau gentile atau non-Yahudi yang mengamalkan 7 ini, dia akan mendapat porsi kesudahan yang baik setelah mati. Dan tidak ada di bumi ini bagi sebagian kaum Yahudi Ortodoks yang mengamalkan 7 ini kecuali, atau minimal yang 6 ini kecuali umat Islam. Ya, makanya umat Islam itu mereka meyakini akan masuk ke alam haba. Alam haba itu alam nanti. Jadi memang ada nuansa sinkretisme. Tampaknya memang bersahabat tapi justru ada syubhat. Nah, kemudian bukan agama misionaris. Kemudian bagi Maimonides, orang-orang Ishmaelites, orang Islam, bukanlah penyembah berhala. Artinya mereka mengamalkan 7 hukum Noah ini.
Dan paganisme telah lama hilang dari lisan dan hati orang-orang Islam itu. Ismailas ini orang-orang Arab ya, Muslim. Mereka menyembah Tuhan yang satu dengan benar, proper dalam terjemahan di Mishnah, without blemish, tanpa celah. Nah, ini yang ngomong orang Yahudi. Kesaksian dari Bani Israel. Saya jadi ingat sama satu fragmen dalam Al-Quran, syahidun min Bani Israel. Cuman ayat itu adalah tentang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang Yahudi itu mengakui sebenarnya baik Abdullah bin Salam dan rabi-rabi Yahudi di zaman Rasulullah SAW di Madinah, bahkan sampai Maimonides, bahkan sampai hari ini saya berkorespondensi dengan beberapa orang rabi Yahudi, termasuk Rabbi Ben Abrahamson. Secara afirmatif dia mengatakan ya Islam itu yang memang yang valid dalam arti dalam teologi mereka penganut Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini tulisan ini adalah surat Rabbi Mose kepada Ubaidah Abdullah ya, Ubaidah yang mu'alaf tanda kutip kepada Yahudi di Italia. Nah, ini memberi kita gambaran cara pandang Yahudi terhadap Islam itu seperti apa. Kok kontras ya sama Zionisme ya? Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, saya tidak mau mengatakan apa yang terjadi di Palestina itu adalah politik. Tidak, jelas itu adalah berkaitan dengan agama, kental sekali. Tetapi kita bedakan antara Orthodox Judaism, Zionisme, reformis, dan liberal. Orthodox Judaism, dan saya tanya sendiri melalui email saat saya menulis buku Yahudi di Madinah, saya berkorespondensi dengan dua orang Yahudi, Rabi Yahudi di New York, yang dia menjalankan sebuah lembaga bernama Neturei Karta, yang setiap tahun tuh pasti ada ritual membakar bendera Zionisme di depan kedutaan besar Israel di Inggris, New York, Lituania, karena mereka menganggap Zionisme itu perusak dan bid'ah. Sekali lagi, mereka bukan karena memihak Palestina kaum muslimin, tidak. Mereka tidak punya awal barok. Tetapi mereka dari Taurat sendiri mengatakan bahwa Zionisme itu bid'ah. Dan penyebab orang Yahudi merana di seluruh dunia itu adalah Zionisme. Dan ternyata memang Zionisme itu imperialis dan sekularis. Jadi bedakan antara, tetapi Zionisme juga mengambil landasan dari Mesiah, ya, kedatangan Mesiah, artinya juga ada unsur agama. But anyway, ini yang tadi Tahat Ismail velo Tahat Edom. Ya, lebih baik hidup di bawah naungan kaum muslimin dibanding di bawah naungan Nasrani dan juga musyrik. Apakah bagi Islam Nasrani itu musyrik? Jadi penyebutan dalam Al-Quran tentang ahli kitab dan musyrik ya. Terus terang kalau kita baca dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Secara teknis disebutkan bahwa telah kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha, sungguhnya Allah itu tsalitsu tsalatsah, satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidaklah ada Tuhan melainkan ilah yang satu. Nah, ini tentu secara teknis adalah kesyirikan, tetapi penyebutannya adalah ahli kitab. Sama aja sebenarnya esensinya. Seorang yang maling sendal disebut pencuri. Orang yang berada dalam satu jabatan korupsi disebutnya koruptor, tapi esensinya sama. Yang satu tidak punya kapasitas intelektual, yang koruptor punya kapasitas intelektual, tapi sama-sama maling hakikatnya, tapi penyebutannya beda. Ya, koruptor, maling, ahli kitab, kafir dan musyrik. Nah, ini kemudian berangkat dari tujuh hukum Allah ini ada avodah zarah. Avodah ini ibadah. Avodah ibadah, zarah itu salah. Abodah salah. Ibadah salah. Maksudnya adalah orang Nasrani itu mengimani sesuatu yang salah, yaitu hashilush hakadosh. Ha itu semacam pronoun itu ya, atau al mungkin ya. Shilush adalah tathlith, salasah tathlith. Ha kadosh kudus. Artinya keyakinan bahwa tiga yang suci atau the Holy Trinity adalah idol worshipper. Ini disebut oleh Maimonides. Dan konsensus otoritas klasik Rabbinic Judaism dalam Talmud. Ada beberapa yang kontra, tapi itu bukan pendapat yang minoritas. Yang ijma atau mendekati konsensus di kalangan mereka adalah Trinity adalah satu kesyirikan. Bukan turunan dari milah Ibrahim. Nah, bahkan dalam Talmud, ini agak sedikit ekstrim, cuman kita berbicara berdasarkan data. Ketika kita menggunakan klaim, kita dukung dengan evidence dan reasons. Sebuah klaim itu yang baik didukung oleh dua hal.
bukti dan argumentasi. Bukti dan argumentasi inilah yang menjadi bukti dan alasan, ya. Bukti dan alasan inilah yang menjadi argumentasi. Baru klaim itu layak untuk ditimbang. Kalau hanya klaim tanpa dalil, ya itu hanya opini saja. Nah, saya berbicara based on data. Dalam Talmud sendiri kita lihat, bagi Yahudi, Yesus itu akan diazab di hari akhir, di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam wadah mendidih yang isinya kotoran. Kita lihat. Saya hanya menunjukkan bahwa betapa antinya Rabbinic Judaism itu terhadap teologi Nasrani. Ya, kita lihat di sini. Saya garis bawahi secara makna, secara eufemisme, ya. What is the punishment of that man? Maksudnya Jesus gitu ya. Apakah bagaimana nasibnya? Kemudian disebutkan is punished with boiling excrement. Kalau kita baca syarahnya, Anda bisa baca di Sefaria, syarah dari Gittin 57a ini adalah pertanyaan di atas adalah sebenarnya merujuk kepada si Yesus sendiri, Yesus itu sendiri, ya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa permusuhan mereka. Nah, kemudian dalam Sanhedrin 43a, Sanhedrin ini satu fragmen dalam Talmud yang sebenarnya nama dari majelis pendeta Yahudi di abad 1 Masehi yang terdiri dari 70 orang Farisi dan Sadukim. Dikatakan bahwa mereka juga mengklaim bahwa telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa dituduh mengajarkan sihir, menyeru kepada paganisme, dan menyesatkan orang Yahudi. Tapi tidak ada satupun dalam Talmud ada klaim dari Yahudi sendiri bahwa Nabi Isa mengaku dirinya Tuhan. Karena hal itu nggak mungkin. Anda bayangkan di abad 1 Masehi, di tengah Yerusalem, banyak Bani Israel, banyak pemuka-pemuka agama. Saat itu Haikal Sulaiman masih berdiri. Apakah masuk akal seorang Yahudi, seorang Bani Israel jalan di kota-kota terus mendakwahkan sembahlah aku adalah Tuhan. Nah, artinya status ilahiyah Nabi Isa alaihissalam itu sendiri baru ada 3 abad setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa oleh Allah. Nah, di sini kita dapati bahwa orang Yahudi mengaku membunuh Nabi Isa, dan kita juga temukan dalam Al-Quran. Sekali lagi, ini Rasulullah SAW tidak mungkin bisa membaca Talmud gitu ya. Artinya Allah mengabarkan pada kita bahwa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam Rasulullah, ya, semuanya kami telah, dan perkataan mereka, kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Rasulullah di sini adalah untuk hinaan. Tapi Allah menyanggah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka tidaklah membunuhnya, tidak menyalibnya, dan melainkan apa yang diserupakan bagi mereka saja, padahal tidak. Baik, kemudian ya, untuk sementara itu. Ya. Oke. Nah, ini saya akan tampilkan sedikit tentang Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, digunakan dalam panggilan azan. Jadi ada konsep semacam azan juga bagi Judaisme, yaitu menggunakan Shema Yisrael. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Shema lebih seperti itu. Nah, ya, terlepas dari kedekatan teologi Yudaisme terhadap Islam sebagaimana mereka klaim, dan kita juga afirmasi dalam sejumlah hal, tetapi ini apakah berarti Yudaisme lebih dekat dalam arti persahabatan atau hubungannya dengan kaum muslimin? Sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan, ternyata tidak. Ternyata Allah mengabarkan sebaliknya, la tajidanna asyaddan nas
Ada watalil ladzina amanul yahuda waladzina asyraku. Bahkan justru yang lebih kuat permusuhannya adalah orang-orang yang orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi ini tantangan dakwah ya. Artinya justru karena mereka merasa kita sama kok. Bahkan cobalah lihat Al-Qur'an kamu sendiri. Di situ Nabi Musa disebutkan 134 kali kalau nggak salah. Dan Bani Israel disebutkan sebanyak uh, sekian puluh kali. Ahli kitab disebutkan. Jadi Al-Qur'anmu sendiri apa namanya mengagungkan nabi kami. Jadi dan kita pun banyak kesamaan. Jadi nggak usah masuk Islam. Toh sama. Nah, makanya sejak zaman Rasulullah SAW di Madinah yang masuk Yahudi itu dikit. Yang masuk Islam itu dikit. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan juga Abu Dawud secara makna bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada 10 ulama Yahudi yang masuk ke dalam Islam, maka seluruh Yahudi akan masuk Islam. Ini mafhumnya adalah sedikit yang masuk Islam. Hanya beberapa saja. Pertama Abdullah bin Salam beserta keluarga beliau radhiyallahu anhum. Kemudian Mukhairik ini sendiri pun diperselisihkan. Ada dalam Ibnu Hisham, tapi para ulama memberikan komentar. Tapi oke lah, kalau dari sejarah para ulama kan agak longgar. Katakanlah dengan Mukhairik, udah, itu saja. Artinya justru karena kesamaan itu dan mereka merasa lebih superior, artinya mereka enggan untuk memeluk Islam. Dan apalagi mereka punya satu konsep yang namanya 7 hukum Noah ini. Ya sudah, antum amalkan saja. Saya punya pengalaman menarik ya. Di satu media sosial saya melihat ada seorang wanita muslim umur 20 tahunan bekerja dan kuliah di Jakarta, bekerja di salah satu franchise minuman luar negeri. Dia mau masuk Yahudi. Dan dia terpikat gitu. Terus ada yang ngebalas postingan dia dari orang Yahudi. Dia bilang gini, hemat saya, Anda tidak usah masuk Yahudi. Kalau Anda berat menjalankan ibadah, kalau Anda berat menjalankan syariat Islam, apalagi Yahudi, berat sekali Yahudi itu. Jadi hemat saya, jadilah muslimah yang taat, cukup, titik. Artinya apa? Dia merujuk pada 7 hukum Noah ini. Bahkan Rabi Yahudi itu dilatih untuk menolak 3 kali orang yang mau masuk Yahudi. Dijelaskan dulu, engkau akan menderita, engkau akan dikucilkan, engkau akan terasing. 3 kali ditolak. Dan sebaiknya engkau amalkan saja hukum Noah. Tapi kalau si yang mau murtad itu dia udah kekeh, udah berazam, nggak apa-apa, saya menderita, saya siap, baru diterima. Itu pun harus setahun probation, ada masa percobaan setahun. Ya, artinya orang Yahudi tidak perlu tidak mengajak orang lain untuk masuk agamanya, tetapi mereka justru jatuh pada sinkretis. Kemudian sedikit lagi ya, seorang Yahudi menurut Rabbi Moshe bin Maimun tidak boleh mengagumi gereja bangunannya, hanya untuk mengatakan the church is awesome, the building is very good gitu, nggak boleh. Itu jatuh pada bisa jatuh pada kesyirikan. Bahkan kalau ia mau melintas satu jalan dan di sana ada gereja, sangat disarankan untuk mengambil jalan yang lain. Tetapi kalau terhadap Islam, seorang Yahudi jika tidak menemukan sinagog untuk sembahyang pagi hari, dia boleh sembahyang di masjid selama dia menghadap ke Baitul Maqdis kiblatnya. Kemudian kalau ada anggur terbuka gitu ya, ada anggur. Dilihat dulu ini siapa yang buka, nggak tahu. Dari siapa yang megang terakhir kali? Orang Nasrani, itu harus dibuang. Nggak boleh diminum, nggak boleh dijual, nggak boleh diambil manfaatnya. Tapi kalau dibuka oleh seorang Muslim, nggak boleh diminum, tapi boleh dijual. Ya, boleh dijual artinya mengambil manfaatnya. Ini disebutkan dalam beberapa poin yang disebutkan oleh Maimonides. Gitu ya. Bahkan seorang ketika dirancang mau dibunuh, ada seorang Yahudi gitu ya. Saya akan bunuh antum. Yang mau bunuh orang Islam. Orang Yahudi boleh bertakiyah. Jangan bunuh saya Muslim, la ilaha illallah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dia diancam oleh seorang Kristen, kita sebut Kristen yang mengimani Trinitas ya, karena nggak semua mengimani Trinitas. Kalau yang mengancam adalah orang Kristen, dia nggak boleh bilang jangan bunuh saya orang Kristen, nggak boleh.
Karena itu syirik gitu. Lebih baik mati gitu. Jadi sebegitu apa mereka tuh terhadap Islam itu sangat apa ya, sangat apresiatif lah. Tapi tentu kajian comparative religion dan juga studi agama tujuannya bukanlah untuk pluralisme atau sinkretisme, tetapi untuk memahami satu sama lain. Baik, saya rasa itu Ustadz Rizal. Jika ada yang hendak ditambahi atau dikomentari, monggo. Izin untuk tutup slide. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Iya, oke, sip, sip. Ya, baik, terima kasih luar biasa, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, itulah, ini luar biasa sekali. Akhirnya bisa bertemu dengan Ustadz Wisnu ya hari ini. Ini buat teman-teman yang mahasiswa terutama. Ya, tadi udah kalian lihat ya, beberapa materinya sudah saya sampaikan dan diperkuat lagi oleh Ustadz Wisnu. Seperti tadi yang disampaikan soal kalau bahasa kita buat mempermudah ya ayat tauhid dalam Torah itu Ustadz Wisnu, biar mudah diingat aja. Syama Israel Adonai Elohunu Adonai Ehad itu teman-teman kayaknya harus, sebelumnya saya nggak pengen mewajibkan hafalkan Ustadz Wisnu, tapi kayaknya karena antum sudah nambahkan tadi, nanti bakal keluar di ujian nih. Udah satu ayat aja hafalin tuh ya, biar agak keren dikit gitu. Oke. Ini juga mungkin sekedar menyampaikan pada Ustadz Wisnu ya, namanya ini anak-anak mungkin ya, mahasiswa ya, kadang-kadang ya mereka lebih suka mendengar kalimat orang lain gitu Ustadz Wisnu. Jadi emang harus sering kadang-kadang ya dipanggil tokoh figur gitu. Alhamdulillah hari ini Ustadz Wisnu bisa hadir bersama kita di sini. Baik, dan terkait dengan itu ini langsung kita ada 20 menit untuk diskusi mungkin. Buat teman-teman yang pengen bertanya dari kampus-kampus, silahkan, kalau ada yang pengen bertanya, silahkan langsung. Bisa raise hand. Yang dari kandangan mungkin ada juga. Atau langsung open mic aja boleh. Ya, ada yang bertanya tuh Ustaz. Ada yang mana nih? Bisa raise hand dulu coba. Halo. Oh, anak Siman namanya, anak Siman. Siapa ini? Oh iya, ini juga, wah ini menarik juga karena ada Ustadz Wisnu ini. Jadi karena ini mahasiswa santri, nggak semuanya bisa bawa HP. Nah, mereka HP-nya lagi diperiksa Ustadz ini. Jadi Masya Allah. coba ini mohon maaf itu di rename dulu, jangan anak Siman itu. Siapa itu anak Siman? Saya juga anak Siman soalnya. Nggak, rename dulu. Rename terus perkenalkan namanya siapa, dari mana, biar tahu Ustadznya. Kelas Ustaz. Lah saya itu ya Arif Nafsaka Summas Al. Ya langsung namanya siapa, perkenalan, habis itu pertanyaannya apa, satu aja. Halo. Di unmute dulu nih. Anafsi. Unmute dulu, Le. Kelas Ustaz. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ustaz, nama Anafsi Ma'rifatul Huda dari dari Universitas Darussalam Gontor Pusat, Siman, Ponorogo. Daerahnya maksudnya dari mana? Daerahnya mana? Izin bertanya sedikit Ustaz. Ini kan sering di medsos ini kan kebanyakan orang yang berargumen tentang toleransi beragama, tentang keagamaan, tetapi pada dasarnya mereka banyak dari mereka tidak mengerti asas bagaimana toleransi beragama, dan membanding-bandingkan sesuatu tanpa adanya
apa dalil-dalil atau fakta-faktanya, Ustaz. Jadi pertanyaannya, Anda pernah melihat kalau di TikTok itu kan bahasanya FYP, Ustaz, masuk ke beranda. Nah, kemudian ada argumen dari akun kayak Kristen gitu, akun Kristen. Mereka menyatakan bahwa Islam ini suka mengklaim nabi-nabi, Ustaz. Semua nabi-nabi itu adalah Islam katanya. Kayak Hanifan Musliman. Jadi mereka menyatakan dari mana seorang nabi itu dinyatakan Islam. Padahal Islam itu datang setelah Kristen. Nabi Ibrahim, Nabi Isa kan datang sebelum Islam diwahyukan, Ustaz. Nah, kalau mungkin bisa dijawab kan, kita bisa menjawab, Ustaz, sebagai mungkin anak studi agama kita bisa menjawab. Tapi bagaimana menjawab tanpa adanya menyakitkan bagaimana keimanan mereka, Ustaz. Malah dalam faktanya sendiri kan Kristen itu bangkit adanya setelah kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus, baru adanya Kristen. Karena orang Romawi menganggap agama itu penting untuk menggerakkan rakyat-rakyatnya, Ustaz. Ya, bagaimana kita bagaimana kita mengargumenkan bahwa keyakinan itu sebenarnya istilah kata tauhid, kan asas dari keislaman itu adalah tauhid itu sendiri, Ustaz. Bagaimana kita memberitahukan bahwa yang dimasukkan Islam itu adalah selamat, adalah orang yang tauhid, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, Ustaz. Oke ya, cukup. Terima kasih. Oke. Ya, itu pertanyaan dari ya anak zaman sekarang, Ustaz. Udah anak TikToker. Mainannya FYP. Ya, monggo Ustaz Wisnu. Silakan mungkin opsi antum bagaimana jawabannya. Baik, bismillah. Ya, syukran nafsi. Nah, ini di sini ada salah seorang dari guru kami, Ustaz Arif Wibowo, dan beliau memang lebih otoritatif kalau menjawab. Nah, nanti kita persilahkan beliau. Tapi terkait klaim bahwa Islam itu, ini sebenarnya klaim ini bermuara pada plagiarisme. Jadi salah satu klaim gugatan kepada kita adalah Islam ini menjiplak. Dan menjiplak berarti memonopoli para nabi, menyadur dari Injil, menyadur dari Taurat, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah mereka berangkat dari satu presupposisi bahwa Islam itu bid'ah dan jiplakan, gitu. Nah, dari situ turunannya adalah mengklaim para nabi, ajarannya baru, merubah-rubah agama Nasrani, agama Yahudi, gitu. Nah, kita katakan bahwa kalau melihat dalam pokok Injil itu sendiri, kalau kita berbicara, kita menyebut Injil, bukan berarti kita mengimani Injil yang sekarang adalah yang the original version, gitu ya, Injil dalam generik. Dan melihat Taurat atau perjanjian lama mereka, justru yang ditemukan adalah keselarasan tema pokok dari dua kitab itu. Yaitu apa? Shema Yisrael. Shema Yisrael itu disebutkan dalam Deuteronomi, dan dia juga muncul di Injil Matius. Dan di beberapa, dan di 3 Injil kalau nggak salah, Matius, Lukas, bukan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Shema Yisrael itu muncul. Nah, sementara itu yang mengatakan bahwa Nabi Isa, bahwa dia seorang mengaku atau mendakwahkan dirinya sebagai seorang Tuhan atau satu dari yang tiga, seperti yang tadi An-Nafsi katakan benar, dia baru muncul setelah konsili Nicaea tahun 325 Masehi. Dan ini bermula dari yang namanya Paul atau Saul, ya. Paul ini kemudian mendakwahkan Nasrani versi Paul sendiri ke orang-orang Gentile. Padahal 12 murid Yesus itu tidak mendakwahkan Nasrani di luar Bani Israel. Nah, karena Paul ini hendak mengambil hati dan meraup audiens, maka banyak fikih-fikih, gitu, tanda kutip, yang dihilangkan oleh Paul. Tapi intinya justru yang tidak membersamai agama, katakanlah Abrahamic faith, ya, agama-agama Abrahamic, itu adalah ya rekan kita yang dari yang antum sebutkan tadi,
meskipun istilah Abrahamic faith sendiri juga dikritik oleh guru kita, Dr. Adian Husaini, dan Anda sepakat ya bahwa Abrahamic faith dengan S plural itu akan bermuara pada semacam ya global theology, ya kita katakan aja agama Islam dan Nasrani. Nah, tapi tentu kalau dalam media sosial argumentasi seperti ini agak sulit karena media sosial itu kan menggunakan jargon-jargon generik yang sekali celtuk pakai poster padahal kosong gitu. Ya. Nah ini kalau menurut saya sih sebaiknya hindari saja, ya. Hindari saja misalnya kalau tidak kondusif. Tapi kalau misalnya memang harus dijawab, maka katakan bahwa Islam itu justru membersamai tema-tema pokok dalam teologi, perjanjian baru, perjanjian lama. Khitan misalnya, khitan itu disebutkan di perjanjian lama, perjanjian baru, dan Yesus sendiri di khitan di hari ke-8. Tetapi kita tidak dapati itu dalam sebagian besar umat Kristiani. Kemudian umat Kristiani pun sebenarnya kan lahir dari rahimnya Bani Israel. Mereka tidak boleh makan babi, ya tidak boleh. Ya, fikihnya itu pasti merujuk kepada perjanjian lama. Tetapi pada hari ini ada yang ada khitan, ada yang makan babi, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah keluar dari Shema Israel yang mengatakan bahwa satu dari yang tiga. Saya rasa itu. Ustadz Arif Wibowo tampaknya akan sangat berfaedah kalau misalnya turut Ustadz berkomentar Ustadz. Ini fenomenanya sering Ustadz. Ini juga butuh masukan dari antum. Baik. Karena sudah dipersilakan oleh pembicara undangan, monggo Ustadz Arif mungkin 2 menit mungkin komentarnya. Silakan Ustadz Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang keras suaranya Ustadz, nyun sewu. Mohon maaf, ini forumnya Ustadz Wisnu, jadi saya di sini sebagai peserta. Sebetulnya hal ini juga yang tidak saya tanyakan ke Ustadz Wisnu. Kalau di Yudaisme itu apa yang menyebabkan kemudian Yudaisme berpecah menjadi beragam aliran. Kalau di Kristen itu kan memang Kristen ini kan sebuah agama yang ajarannya baik teologi ataupun yang lainnya itu disusun secara bertahap. Karena kan Bible sendiri itu surat Paulus yang terpisah-pisah ke banyak jemaat, baru mulai dikumpulkan pada masa Justinus Martyr 168 Masehi, kemudian mulai ada kodifikasi Bible yang utuh itu kan pasca Konsili Nikea 367 Masehi, baru ada proto Bible, baru proto, itu belum diverifikasi, dipilah-pilah ya. Nah, kalau di Yudaisme apa yang menyebabkan berbeda? Ini pertanyaan saya kepada Ustadz Wisnu. Kalau kemudian tanggapan tentang tadi, mohon maaf sedikit ya Ustadz Wisnu, saya mohon waktunya untuk menanggapi. Itu karena kalau di bukunya Karel Stenbring itu sampai kepada kelahiran Nabi Muhammad, kan memang Arab ini adalah satu-satunya daerah yang tidak bisa ditaklukkan Kristen. Jadi hanya ada beberapa wilayah yang bisa ditaklukkan Kristen seperti Nabatean, kemudian Najran, dan sebagainya. Sehingga pada masa Nabi Muhammad itu belum ada Bible berbahasa Kristen. Makanya Arab ini disebut sebagai kelompok Arabian Ferak Heresy. Jadi kelompok heretik yang tidak bisa diatur. Nah, kemudian mereka berharap ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah, mereka berharap sebagaimana kekristenan yang ada di wilayah lain, itu Nabi Muhammad kemudian menyadur Bible yang ada, yang waktu itu ada Bible yang di Syriah berbahasa Aramaik, kemudian ada yang di Mesir itu berbahasa Koptik, kemudian ada Kristen yang masih menginduk kepada Bizantium, itu berbahasa Yunani, dan Kristen Abyssinia yang berbahasa Kiis. Tapi ternyata, kata Karel Stenbring, Nabi Muhammad ini justru menyampaikan pewahyuan yang sama sekali baru. Nah, itu sebabnya kemudian mereka marah dan menyebut Nabi Muhammad sebagai nabi palsu, dan kemudian Al-Quran itu nggak jelas, jiplak sana, jiplak sini, dan diubah-ubah. Itu problemnya di sana. Sehingga dari situlah dendam itu, kalau kata
Dr. T.H. Sumartana, seorang teolog rohaniawan Protestan asal UKSW, dia menyatakan itu baru bisa dipahami bahwa Islam itu bukanlah aliran Kristen yang sesat, ya. Islam itu agama tersendiri yang berbeda sejarahnya dengan Kristen, itu baru tahun 1967 ketika terjadi Konsili Vatikan II pada zaman Paus Yohanes Paulus, gitu ya. Jadi kata Profesor T.H. Sumartana, Kristen itu salah memandang Islam selama 13 abad. Karena selama 13 abad itu mereka memandang bahwa Islam itu adalah sekte Kristen yang sesat. Makanya selalu dikaitkan Kristen itu kalau tidak dengan Nestorian, ya, itu dengan yang Kristen Yahudi. Saya lupa namanya. Jadi itu. Jadi selalu dikaitkan dengan kekristenan itu, gitu loh. Jadi mereka baru mau mengakui Islam itu agama yang berbeda dengan kekristenan baru tahun 1967, belum lama. Itu sebabnya kalau kita perhatikan pertarungan di medsos di kalangan evangelis, mereka masih memakai argumen-argumen orang Kristen abad pertengahan. Jadi seperti itu tanggapan saya. Mohon maaf ini Ustadz Wisnu ya. Enggak. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Oke. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan menjawab ya akhi Anafsi. Nah, ya betul sekali. Nah, kemudian terkait Yudaisme, perpecahan Yudaisme. Yudaisme itu tidak mengalami schism atau perpecahan yang sedemikian hebatnya sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Ustadz Arif Wibowo. Bahkan berapa ratus tahun, berabad-abad selepas diangkatnya Nabi Isa alaihissalam atau menurut mereka disalib, itu belum ada kata ijma dalam hal akidah di kalangan Nasrani, di kalangan Kristen. Dia terus ada schism. Nah, kalau Yahudi itu memang ada beberapa perpecahan. Ya, utamanya karena di abad 7, abad 8 sebelum Masehi itu kerajaan Assyria menyerang Yerusalem atau Al-Quds. Kemudian kerajaan Israel Utara, kan dulu ada dua kerajaan Israel Utara dan kerajaan Judah di selatan. Kerajaan Israel Utara itu diboyong ke Assyria. 10 suku itu diboyong ke kerajaan Assyria, sehingga sampai sekarang mereka disebut sebagai the lost tribes of Israel atau suku-suku Israel yang hilang, yang konon katanya ada di Papua, ada di India, ada di mana, ada di China, banyak spekulasi yang beredar. Nah, dari situ kemudian muncul strain Judaism yang menguap di beberapa tempat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di abad 6 sebelum Masehi, Nebukadnezar dari Babilonia menyerang Yerusalem, menghancurkan Haikal Sulaiman. Kemudian sekian puluh ribu orang Yahudi, termasuk nabinya, kalau nggak salah putra dari nabi, ayah dari nabi, itu diboyong ke Babilonia. Bahkan sampai di pengungsian itu di Babilonia, itu diutus nabi di sana. Nah, dan dua peristiwa ini termasuk nanti di abad 1 Masehi ketika Romawi menghancurkan Al-Quds untuk yang sekian kalinya, Kaisar Titus, itu Yahudi juga berpencar, berdiaspora. Sampai hari ini, sejak 2000 tahun yang lalu, kaum Yahudi itu terpencar-pencar di seluruh penjuru mata angin. Nah, diaspora ini memainkan peran penting dalam perbedaan atau adanya strain Judaisme. Ya, ada penafsiran, ada penafsiran yang berbeda, ya, ada yang lebih condong kepada terpengaruh oleh tradisi Islam seperti Maimonides, ada yang condong kepada Yunani, terutama Yahudi yang ada di wilayah yang berdiaspora ke arah Eropa, ada yang juga Yahudi yang sangat mistik, terutama Yahudi yang ada di Baghdad atau di sekitaran Khurasan. Nah, itu semua memiliki coraknya masing-masing. Karena itu kodifikasi Talmud salah satunya adalah untuk merangkum. Jadi Talmud itu disusun setelah Al-Quds itu dihanguskan oleh Romawi, setelah Yahudi tidak lagi di Yerusalem sebenarnya. Nah, ketika disusun Talmud itu untuk menyeragamkan atau memberikan satu haluan kepada kaum Yahudi di seluruh dunia. Tetapi hal itu tidak mencegah untuk terjadinya diversity atau keberagaman, karena sudah kadung, ada yang di Lituania, di Eropa, ada yang di Afrika Utara, di Andalusia, bahkan ada yang di Madinah, di Yaman apalagi. Bahkan yang menarik, ada Yahudi yang sangat terisolir
yaitu Beta Israel. Dia terletak di Ethiopia, dekat sama kerajaan Najasyi. Yahudi ini tidak diketahui, baru diidentifikasi oleh orang Kristen di abad 18. Ini kok Yahudi tapi kok aneh ya? Wah, jangan-jangan ini Yahudi versi baru. Setelah dipelajari, ternyata dia Yahudi versi yang sudah punah dan hanya ada di Ethiopia. Bahkan kelompok Yahudi di Ethiopia ini yang disebut juga sebagai Black Israel karena mereka hitam-hitam. Mereka ketika diberitahu Talmud, apa Talmud? Jadi kalau mereka nggak tahu Talmud, maka ini sudah jauh sebelum Rasulullah atau jauh sebelum abad 2 Masehi. Bahkan ketika ditanya, ini Misnah itu tradisi oral lisan atau sabda Nabi Musa. Anda punya nggak kitabnya? Apa itu? Ini berarti dia Yahudi ini sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, gitu. Bukan berarti kaum Yahudi Beta Israel ini tidak menjalankan tanda kutip sunnahnya Nabi Musa. Kenapa? Karena ada larangan dalam Yahudi untuk menuliskan sabda-sabda Musa alaihissalam. Dia tidak boleh ditulis karena salah satunya adalah agar yang mengakses bukan hanya yang mengakses tidak orang awam, gitu ya. Jadi harus melalui rabi. Nah, kemudian setelah diaspora kaum Yahudi berpencar, baru ada urgensi untuk ditulis, gitu ya. Nah, menandakan bahwa Beta Israel, Yahudi Black Israel ini itu menunjukkan betapa beragamnya Judaisme. Tapi tahun 60-an, tahun berapa? 60-an, 50-an diangkut pakai pesawat ke negeri Zionis Israel yang di Ethiopia ini. Sayangnya Yahudi yang paling murni yang diduga oleh para cendekiawan sebagai Yahudi yang asli ini, di sana mereka mendapat perlakuan rasis karena warna kulit dan seterusnya. Nah, mungkin itu Ustadz Aris dan juga Ustadz Arif Wibowo sekilas tentang schism yang terjadi pada Judaisme. Kita kembalikan kepada Ustadz Rizal. Monggo Ustadz. Baik, Tamam. Luar biasa, Masya Allah. Ini sudah ada beberapa yang kontak saya juga untuk bertanya, tapi mohon maaf karena sudah sebentar lagi bakal azan. Ini mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan dulu, Ustadz Wisnu. Ini buat teman-teman, anak-anakku sekalian, tadi Ustadz Arif Wibowo itu mungkin kalau belum sempat kami perkenalkan, beliau adalah Direktur Laboratorium Dakwah Ki Ageng Henis di Boyolali, Ustadz. Boyolali nggih? Oke, di Boyolali ya. Kadang-kadang ketukar takutnya nyebut di Solo. Tahun kemarin kita kunjungan ke beliau bersama teman-teman semester 7 ya, kampus Robitoh dan Siman. Cowok-cowok satu elaf ke sana dan kami menyaksikan sendiri dipandu Ustadz Arif itu kita ke tempat di mana mantan wilayah masjid yang pernah jadi kandang ayam, Ustadz Arif ya. Jadi itu masjid ya masjid kampung ya di lereng Merbabu itu tempat apa namanya rawan kristenisasi misionaris dan itu masjid saking sudah banyaknya yang murtad itu menjadi kandang ayam masjidnya. Jadi kalau di pondok-pondok kalian yang di Kediri di Kandangan ada kandang ayam, kandang ayamnya itu mungkin kandang ayam punya kalian ya. Tapi kalau yang di Merbabu itu masjid jadi kandang ayam. Saking sudah tidak ada yang menyembah Allah waktu itu. Tapi alhamdulillah Ustadz Arif mengajak kami ke sana dan menceritakan historinya di situ. Bersama Ustadz Arif Widodo juga yang syekhnya penjaga kawasan di sana, Masya Allah. Ya semoga nanti kapan-kapan teman-teman bisa kita ajak lagi ke sana, gitu. Kayaknya kalau kita ke sana tembus kalian ke Purworejo, Ustadz Arif, ke pusat uskupannya sana, Insya Allah. Baik, mungkin sementara ini sudah kita cukupkan dulu karena di Madiun Ponorogo sudah mulai azan. Ini kami berterima kasih sekali terutama untuk Ustadz Wisnu Tangka Prabowo, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau mungkin di hall lantai 4 dulu yang Ustadz Arif pernah Unida, kita bakal tepuk tangan meriah ini. Kayak ada yang kurang sedikit ini. Kalau ada Ustadz Menahem mungkin lebih pas. Tamam, kombonya ini bakal lebih dahsyat. Baik, demikian. Sekali lagi kami tekankan kepada teman-teman yang semester 3. Ya demikianlah, ini saat ini kita baru bertemu dengan Ustadz Wisnu dan alhamdulillah ada Ustadz Arif Wibowo juga secara online. Ya mungkin kapan-kapan semoga Allah mengizinkan kita semuanya diberikan kekuatan, ruang waktu, tenaga, biaya untuk bertemu langsung nanti di dunia nyata insya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat menempuh ujian bagi yang materinya sudah selesai ya.
Untuk yang beberapa yang cowok belum selesai ini. Minggu depan masih masuk kelas lagi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wisnu. Ada salam pribadi dari Bapak Dekan, Insya Allah. Ya beliau 2 hari ini sudah cukup sakit, tidak enak badan ya, karena sudah sepuh. Tapi tadi beliau menitipkan salam untuk jenengan Ustadz Wisnu. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk rekamannya nanti akan kita share di forum-forum kelas ya. Untuk saat itu juga akan kami share nanti kemudian. Terima kasih. Langsung kita end. Saya sebagai perwakilan dari dosen prodi juga moderator mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita langsung tutup nggih. Syukuran Ustaz Arif. Syukuran teman-teman ya. Ingat ujian.